Nation, kembali lagi di Mad Talks bersama aku Sasti selaku host pada episode kali ini. Teman-teman pernah nggak sih kepikiran jadi mahasiswa yang sering ikut lomba, bahkan sampai bawa pulang juara? Nah, di episode kali ini kita bakal ngobrol bareng dua mahasiswa matematika Undip yang prestasinya luar biasa banget. Kita bakal kupas perjalanan di balik prestasi mereka mulai dari proses, tantangan, bahkan mindset yang bikin mereka terus berkembang dan konsisten. Udah penasaran kan? Jadi tanpa berlama-lama lagi, let's talk about it. Oke, sebelumnya halo Yusuf dan Mas Yosua. Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Baik. Oke, sebelum kita ngobrol lebih jauh nih, boleh banget dong perkenalan diri dulu mulai dari nama, angkatan, terus kalian lomba tuh di bidang apa aja sih? Boleh dari Yusuf dulu? Oke, perkenalkan nama aku Muhammad Yusuf Amalik, bisa dipanggil Yusuf. Aku dari angkatan 2025. Di sini bidang aku lebih sering ke olimpiade dan beberapa esai. Oke, kalau untuk Mas Yosua? Perkenalkan, nama saya atau namaku Azariatas Joshua Manik, biasa dipanggil Joshua, dari Matematika Angkatan 2024. Untuk bidang lomba aku sendiri yang pernah aku laluin itu sama ada olimpiade matematika juga, ada di bidang seni juga, sama di bidang business case. Oke, keren banget ya. Oke, pertama tuh aku mau tanya, kalian tuh pertama kali mulai olimpiade gitu tuh mulai kapan sih, dari kelas berapa, terus juga apa sih yang bikin kalian tertarik buat akhirnya tuh terjun ke dunia perlombaan? Oke, kalau dari dulu itu pernah dari SD, karena pada saat itu aku dapat juara juga. Dan kenapa bisa tertarik? Karena di situ kita bisa melatih kemampuan kita dalam kompetensi di dalam pikiran kita, dalam ilmu yang kita dapatkan gitu. Jadi kita bisa terapkan itu kepada olimpiade itu supaya bisa melatih. Oke, keren banget. Kalau Mas Yosua sendiri? Oke, sebenarnya mungkin fun fact-nya ya, aku baru mulai lomba itu di perkuliahan. Aku dari SD sampai SMA tuh mungkin beda dengan Yusuf ya. Aku lebih kalem gitu, cuman belajar doang gitu. Terus ketika masuk ke perkuliahan aku merasa kayak pengen mencoba aja. Aku emang pribadi yang pengen mencoba hal-hal yang baru aja di hidupku gitu, termasuk ke perlombaan itu. Jadi pertama kali ikutnya itu adalah yang lebih ke lomba matematika. Itu adalah lomba pertamaku. Dan pastinya di situ juga nggak langsung juara, di situ gagal dulu, dan di situ aku mendapatkan pelajaran. Selanjutnya nih, yang sering banget ditanyain sama teman-teman, kan kalian juga pastinya sibuk sama tugas kuliah kalian ya. Gimana sih caranya membagi waktu pas ada jadwal lomba nih? Cara tugas kuliah kalian dengan belajar lomba gitu, gimana sih cara kalian mengatur waktunya? Ya semestinya kalau kita diberi tugas, kita harusnya menyelesaikannya tugas lebih dahulu. Jadi kita sebisa mungkin untuk menyelesaikan tugas lebih dahulu. Nah, kita jadi punya waktu senggang di akhir-akhirannya. Nah, itu kita bisa manfaatkan buat belajar kita seperti itu. Atau enggak pas waktu senggang di kuliah nih, kan ada jeda matkul. Nah, kita bisa manfaatkan tuh buat belajar atau mengerjakan tugas lebih dahulu tuh, habis itu buat belajar untuk lomba-lombanya seperti itu. Kalau Mas Yosua? Dan lebih ke membagi waktu ya. Sebenarnya kalau flashback dikit, back then tuh aku bukan orang yang bisa membagi waktu dengan baik, belum bisa membagi waktu dengan baik, karena ya tadi aku juga belajar nunggu mood segala macem, masih juga main game dan segala macem. Jadi ya, tapi mungkin yang aku syukuri adalah ketika berkuliah sendiri dalam mata kuliah matematika tuh aku bisa mengikuti dengan baik. Maksudnya kayak aku tuh ketika di kos tuh waktu belajarnya tuh tidak begitu banyak gitu. Kebanyakan aku fokuskan ketika di kelasnya, di kuliahnya, dan ngerjain tugas tuh ya sebisa mungkin kalau misalkan udah ada tugasnya langsung dikerjain gitu, supaya bisa, alasannya supaya bisa main setelahnya gitu. Jadi waktunya sendiri nggak kesulitan untuk membagi waktunya, kayak untuk lombanya jadi masih bisa kepegang lah gitu. Oke, jadi dari segala kesibukan kalian nih, pernah nggak sih kalian ngerasa down? Kayak ngerasa aku bakal gagal nih kayaknya di lomba ini. Terus gimana cara kalian buat mengatasi hal itu? Yang tentunya dari itu mesti ada kepikiran bahwa wah, ini kalau kita ikut nih bakal gagal apa enggak ya, ini kalau kita ikut nih bakal juara apa enggak ya, kayak seperti itu. Nah, untuk mengatasinya mungkin kita harus meyakinkan diri kita supaya kita bisa yakin kita kalau bisa juara di situ, karena kan setiap usaha itu pasti bakal ada hasil di baliknya, dan kalaupun itu gagal, nah itu bagian dari usaha. Maka dari itu kita harus terus mencoba, insya Allah kedepannya pasti akan mendapatkan hasil yang maksimal. Kalau pendapat Mas Joshua gitu? Aku setuju dengan Yusuf sih. Kegagalan itu kan kalau kata orang adalah kunci dari kesuksesan ya. Bagaimana aku juga dulu dimulai dari kegagalan bisa sampai mungkin ada puji Tuhan yang mencapai prestasi. Untuk
downnya sendiri itu pernah ketika yang pertama kali gagal, terus mau ke, khususnya waktu itu lomba bidang aljabar ya, itu benar-benar aku kayak merasa wah ini kayaknya akan gagal lagi nih, maksudnya pertama kali nyoba aja gagal gitu, kayaknya sulit nih untuk ngikutin lagi. Cuman paling yang pertama kali aku lakukan berdoa sih, berdoa dulu ke Tuhan kayak semoga apapun yang terjadi itu sudah seizin Tuhan. Kalau memang gagal pasti aku disuruh buat mencoba lagi, mungkin belum waktunya. Kalau memang berhasil ya puji Tuhan. Dan juga yang kedua tuh minta restu orang tua. Kita tuh harus kasih tahu ke orang tua juga kita mau ngapain, segala kegiatan kita, termasuk pembelajaran di perkuliahan juga. Ya mungkin dua itu sih kuncinya mengapa puji Tuhan aku bisa lolos gitu. Oke, sekarang dari sekian banyak perlombaan yang udah kalian ikutin nih, boleh dong share satu yang paling berkesan atau yang menurut kalian paling chaos nih yang pernah kalian alamin selama lomba? Kalau saya sendiri paling berkesan tuh dari pada dulu waktu SMA itu saya pernah ikuti pembinaan Olimpiade. Jadi di situ kami bertemu dengan semua teman-teman di seluruh wilayah di wilayah saya, dan kita sama-sama belajar belajari oleh tentor yang pernah dapat medali. Jadi kita bisa belajar bareng di sana. Terus untuk masa kuliah di sini saya berkesan itu semester 1 saya sudah bisa untuk memenangkan sebuah perlombaan. Jadi itu yang bisa berkesan buat saya supaya saya itu bisa terus meningkatkan belajar dan bisa untuk memperoleh hasil yang maksimal lagi ke depan. Oke, keren banget. Mas Siswa gimana nih? Pengalaman yang paling berkesan ya? Iya. Oke. Untuk yang paling berkesan sendiri itu di lomba yang namanya Koala itu Aljabar. Berkesannya lebih ke karena saat lulus finalnya itu kan di Universitas Mataram ya. Nah itu naik pesawat. Nah itu yang bikin berkesannya itu sih, karena udah lama banget nggak naik pesawat dan nggak kepikiran di perkuliahan ini bakal keluar Semarang gitu lah, dan dari perkuliahan bukan jalan-jalan gitu. Berkesannya sih di situ. Untuk yang chaosnya sih mungkin salah satunya di situ juga ketika pas mau di babak finalnya, karena kan kayak waktu itu apa ya, nggak nyangka bisa di tahap itu gitu. Terus kayak ada beban tersendiri lah, waduh gimana ini kalau misalkan nggak bisa jawab sama sekali gimana gitu. Kayak ada rasa takut malunya juga lah kalau gagal gimana. Cuman ya udahlah, jalanin aja kayak yang tadi gue bilang, dua kunci yang pertama itu. Sama mungkin sedikit chaosnya di lomba yang seni sih. Aku juga nyoba lomba di solo vokal putra kan. Sebenarnya aku tuh puji Tuhan bisa bernyanyi dari kecil lah, cuman emang nggak pernah diasah gitu, nggak pernah dilatih lagi. Nah pas kuliah aku kayak iseng-iseng aja nyoba kira-kira bisa atau enggak ya. Cuman waktu itu gagal, dan ya mungkin chaosnya adalah aku nggak latihan, sama kayak tadi awal lomba matematika tuh kurang latihan gitu. Kayak aku merasa kayak oh ya udah bisa nyanyi kok, yang penting nyanyi aja gitu. Ternyata nggak cuma nyanyi doang, ada gestur tubuh, pemasan panggung dan lain sebagainya. Jadi itu sih pengalaman. Jadi sekarang setelah sekian banyak pengalaman yang udah kalian alami nih, boleh dong kasih tips atau pesan untuk teman-teman yang mau ikut lomba tapi masih minder atau masih insecure sama kemampuan diri mereka sendiri. Oke, untuk teman-teman semua, yakinlah pada diri kalian bahwa kalian tuh mampu untuk melewati semua itu, bahwa teman-teman mampu untuk mengerjakan semua itu. Jangan takut untuk gagal dulu, karena gagal itu merupakan salah satu usaha kita gitu loh. Nah nanti insya Allah ke depan apabila kita terus mencoba, kita bisa mengambil pengalaman dari itu, dan kita bisa menerapkan pengalaman dari itu untuk lomba-lomba selanjutnya. Jadi dengan pengalaman kita bisa mendapatkan hasil yang maksimal untuk di lomba selanjutnya. Jadi untuk teman-teman, semangat dalam memperoleh apa yang kalian ingin, dan semangat untuk menjadi seorang medalis terutama, dan semangat dalam membanggakan nama Universitas Diponegoro ke depannya. Mas Yosua coba. Berarti tipsnya ya? Iya, Kalau tipsnya. mungkin untuk teman-teman yang merasa insecure atau minder, insecure sendiri aku pernah merasakannya ya kan, apalagi ngelihat kakak tingkat kita yang berprestasi, terus bahkan di angkatan kita sendiri juga banyak lebih berprestasi, kayak dia tuh udah misalkan di bidang esai udah esai banget, udah ngerti banget lah. Apalagi ngelihat ada tingkat kayak Yusuf juga udah berprestasi di semester awal, itu kayak wow, insecure tuh wow gitu. Cuman balik lagi dengan yang aku tadi coba, aku tuh hanya pengen mencoba hal-hal yang baru aja. Jadi untuk apa minder dan insecure gitu, fokusnya kan ke diri kalian sendiri. Kalian pengen lomba untuk ya yang pasti pertama kali kita rasakan untuk kebahagiaan diri kita sendiri dong gitu, kebahagiaan diri kita sendiri, karena kan lomba itu kita yang ngerjain, kita yang berjuang gitu, dengan doa orang tua dan teman-teman sekalian dan bapak ibu dosen juga. Jadi menurut aku insecure sama minder itu mungkin di awal-awal wajar ya, cuman yang nggak usah dilanjutin. Kalian pikirkan aja, ya biarin aja, mau kalian gagal
beribu-ribu kali pun, yang penting itu kan buat kalian gitu, nggak ada efeknya ke orang lain. Mau dapat cibiran atau apapun itu, yang penting Tuhan yang tahu proses kamu. Itu aja sih. Terus kan Keren banget ya teman-teman. Jadi kita kan udah denger nih sharing-sharing dari Mas Joshua dan Yusuf. Sebelumnya terima kasih udah mau sharing-sharing pengalaman kalian sama kita. Semoga bisa memotivasi teman-teman Metox yang lagi nonton nih. Sebelum kita tutup, boleh dong closing statement-nya dari masing-masing. Oke, untuk dari aku teman-teman, jangan takut untuk mencoba, jangan takut buat terus mencoba, dan jangan takut buat gagal, karena dalam usaha kita insya Allah di jalan itu akan diberkahi oleh keberbahagiaan yang kita lakukan. Jadi untuk persiapan bisa teman-teman mulai belajar dari awal dan terus berlatih soal. Untuk lainnya itu bisa nanti akan jalan sendiri kok. Nah, maka dari itu teman-teman bisa melatih atau mengasah kemampuan dalam diri teman-teman dalam perlombaan depan. Jadi teman-teman semangat dalam memperjuangkan kalung yang akan dikalungkan di leher kalian, dan semangat dalam memperoleh sekotak kertas berisi sertifikat juara gitu. Nah, jadi seperti itu teman-teman, tetap semangat, dan apabila memang butuh belajar bisa menghubungi kami, insya Allah bisa untuk kami membantulah seperti itu. Closing statement ya. Closing Oke. statement. Mungkin dari aku mungkin ada dua ya. Yang pertama yang tadi kayak jadilah pribadi yang pengen mencoba hal-hal baru terus, karena ya tadi judulnya kan cuma mencoba gitu, bukan berarti mencoba tuh harus langsung berhasil, harus langsung juara. Yang penting tuh mencoba. Kalian tuh bisa tahu pressure-nya tuh gimana ketika udah lolos, pressure itu gimana ketika mempersiapkan segalanya, dan ketika nanti kalian juara, yang dapat pride pertama kali adalah jadi kalian sendiri gitu, bukan orang lain. Benar sekali. Lalu yang kedua, ada satu kalimat yang aku percaya, yaitu pressure is privilege. Kalau kalian misalkan pernah dengar, jadi ketika kalian merasa susah atau tadi kayak minder, insecure, itu kan bisa dibilang pressure ya buat kalian ya. Itu tuh sebenarnya privilege buat kalian. Kenapa? Kalian tuh pasti pernah dengar kalau misalkan Tuhan itu nggak pernah memberikan ujian tuh yang lebih berat daripada kemampuan kalian sendiri gitu. Jadi kalau misalkan kalian sekarang lagi di situasi yang sulit, dimanapun ya, selain lomba juga berlaku, misalkan di keorganisasian, di akademik sendiri, ya kalian harus bersyukur. Kenapa? Karena kalian dapat merasakan sulit itu. Kalian harus bersyukur ketika kalian hidup di masa-masa sulit kalian, bukan di masa-masa kalian tuh gampang gitu. Karena disitulah berarti kalian lagi dibentuk untuk masa depan kalian. Mungkin kalian merasa down atau mungkin kalian minder, insecure, temanku udah di umur yang sama pencapaiannya udah sekian, temanku yang bahkan di ada tingkat misalkan tapi udah lebih menjulang tinggi, ya itu nggak masalah, kembali ke pribadi masing-masing gitu. Kalian punya garis takdirnya masing-masing, garis takdirnya sendiri-sendiri. Jadi gak usah di-compare guys, tetap semangat, yang penting semua itu berakhir ke diri kalian sendiri. Itu aja sih. Oke teman-teman, jadi kata Yusuf tadi kalau misalnya kalian mau tanya-tanya terkait lomba, boleh banget tanya ke Mas Joshua atau ke Yusuf ya. Boleh sekali. Oke, terima kasih ya atas kesempatannya hari ini, Terima udah kasih mau kembali. sharing-sharing bareng. Oke. Terima kasih kembali. Semoga kalian terus sukses ke depannya, Amin. selalu menang di lomba-lomba, Amin. dan bisa menggapai apa yang kalian impikan. Amin. Oke, sekian episode Metox kali ini. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Jangan lupa cek episode-episode Metox lainnya di YouTube, Instagram, dan TikTok HM Matematika Undip. Dan tunggu konten selanjutnya. Saya Safi, pamit undur diri. See you on the next episode.